Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnasari, CO dari Divisi Virtual Publikasi, ingin menyampaikan progres kami untuk BUMDes Sumber Gempol maupun masyarakat umum, yaitu tentang video tutorial pembuatan kompos dari kotoran ternak yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk pengganti pupuk organik yang biasa digunakan untuk pertanian. Seumpama nanti dari pihak bapak-bapak maupun ibu-ibu ingin mengembangkan dari kompos ini sendiri, insya Allah semua tata caranya sudah dimudahkan di video berikut ini. Ya, untuk proses pembuatan kompos kita sudah menyediakan beberapa bahan yang mudah ditemui di sekitar kita. Contohnya seperti ini, kita menggunakan kotoran sapi. Kotoran sapi ini udah setengah kering ya, nggak harus kering-kering amat atau juga lembek, itu jangan pakai yang lembek. Terus kalau yang ini ada tambahan sedikit, di sini kita menggunakan daun pepaya. Daun pepayanya bisa dikira-kira saja secukupnya. Terus di sini juga ada sekam. Sekamnya lebih efektif jika penggunaannya itu dibakar. Terus di sini kita juga menyediakan biasanya kalau orang Jawa bilang itu adalah tetes amina seperti itu. Tetes ini kita menggunakannya itu enggak harus dalam bentuk yang asli seperti ini, tapi harus dicairkan dulu. Kalau dicairkan nanti kurang lebih seperti ini. Tadi saya sudah mencairkan bersama teman-teman dari divisi saya. Setelah itu untuk tambahan dari dekomposernya sendiri itu kita menggunakan EM4 yang khusus untuk tanaman. Di sini berguna untuk dekomposer alami dari pembuatan kompos ini. Setelah bahan-bahan yang diperlukan untuk kompos disiapkan, bisa kita mulai untuk pencampuran semua bahan, namun dengan komposisi yang berbeda ya. Di sini yang lebih diutamakan, itu dari ini sendiri, kotoran sapi yang udah kami hancurkan. Kurang lebih teksturnya seperti ini, bisa dilihat. Ini berada di bagian paling bawah. Oke, langsung saya campurkan dulu aja. Setelah kotoran sapi dimasukkan ke dalam karung, takarannya itu kira-kira 1/5 dari isi karung itu sendiri. Setelah bahan yang pertama ini, kita bisa memasukkan yaitu dedaunan seperti ini. Dedaunan yang kami pilih pepaya, langsung saya masukkan di sini. Kita menggunakan dedaunannya itu secukupnya aja ya. Nggak perlu banyak-banyak dikarenakan takutnya nanti malah tidak seimbang dengan dekomposer yang kita masukkan. Setelah dedaunan ini dimasukkan, kita bisa memasukkan juga sekam yang sudah dibakar. Kira-kira takarannya itu kurang lebih secukupnya saja untuk mengimbangi dari kotoran sapi yang telah digunakan tadi. Lalian itu. Ya, saya rasa sudah cukup segini. Kurang lebih kayak gini ya penampakannya. Setelah itu bisa kita aduk dulu untuk memastikan bahwa semua bahan ini bisa tercampur terlebih dahulu sebelum kita memberi dekomposernya. Dekomposernya ini yang tadi saya bilang EM4 untuk tanaman dan juga amina yang sudah diencerkan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita bisa memberikan cairan amina yang sudah dicampur dengan air, kurang lebih seperti ini, bisa dilihat. Encernya juga segini. Biasanya kan kalau amina itu rata-rata teksturnya itu lebih encer seperti kecap ya kalau kita lihat itu. Terus di sini juga yang EM4 itu sudah saya buka, teksturnya hampir sama seperti amina tapi jauh lebih encer.
Kita mencampurkan dulu yang cairan amina yang sudah dicairkan dengan tambahan air tadi. Sedikit demi sedikit aja. Di sini saya masukkan itu kurang lebih 2 takaran ini, kira-kira ini itu 350 ml, 350 ml 2 kali ditambah setengah, kurang lebih seperti itu ya. Terus ditambah dengan ini EM4 ini untuk bekerjanya itu sebagai dekomposer dari kompos ini sendiri, untuk membantu agar lebih mempermudah proses pengomposan itu sendiri. Kalau di sini EM4 saya masukkan itu takarannya 1 ini dulu aja. Tapi jangan terlalu full deh, setengah. Sini mau saya aduk dulu. Untuk melanjuti video pembuatan kompos kemarin, di sini sudah saya sediakan produk dari pembuatan kompos kemarin kita. Akhirnya sudah jadi setelah menunggu kurang lebih 3 minggu prosesnya. Ketika sudah jadi, tekstur dari kompos itu sendiri seperti yang terlihat ini ya, sudah kering dan siap untuk digunakan. Kompos ini sendiri bisa digunakan sebagai pupuk di semua tanaman karena kan sifatnya juga organik. Dan di sini sudah saya sediakan untuk pengaplikasian kompos itu sendiri 1 tanaman di sini. Pengaplikasian dari kompos itu sendiri bisa saya contohkan untuk tanaman di sini. Saya gunakan tanaman seadanya ya. Pemberian kompos ini secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak dan jangan kurang juga. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekian pembuatan tutorial kompos dari kami. Semoga pembuatan tutorial kompos ini bermanfaat untuk para petani maupun peternak dalam memanfaatkan sampah peternakan, baik berupa dari kotoran ternak seperti sapi, kambing, ayam maupun yang lainnya, untuk lebih menambah nilai ekonomis dan juga nilai fungsi dari kotoran itu sendiri. Kalau dimanfaatkan menjadi pupuk kompos seperti ini, lebih menghemat penggunaan pupuk anorganik dalam bidang pertanian. Sekian tutorial dari kami. Jika ada salah kata maupun yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.